Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja wa yundiru ba'san sadida miladunhu yubassirul mu'minina walladzina ya'maluna sholihati annahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara kehidupan ini, dan kita menapaki di buminya Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, yaitu kenikmatan di dalam iman dan Islam. Karena tanpa iman dan Islam, niscaya hidup kita terombang-ambing dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita istirahat di malam harinya, dan di siang, di pagi yang cerah yang indah ini kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan dalam perkara-perkara thalabul ilmi. Karena dalam penuntutan ilmu ini ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam perkara-perkara Iqra'ul Quran, karena mempelajari atau membaca Al-Quran ini adalah suatu kewajiban, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, dan begitupun para sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lainnya sehingga sampailah kepada tabi'in. Lantas tabi'in mempelajarinya dan menyampaikannya juga hingga sampailah kepada tabi'ut tabi'in, dan tabi'ut tabi'in mempelajari Al-Quranul Karim yang suci ini, lantas sampailah kepada para ulama-ulama kita, sehingga hari ini kita bisa sama-sama mempelajari Al-Quran ini dengan sanad demi sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kitab Al-Quran yang suci ini adalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia, agar manusia ini dapat hidup selayaknya bagaimana yang Allah perintahkan dan Allah larangkan. Dan hari ini kita juga mempelajari Al-Quran ini karena kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan agar hidup kita dalam keadaan sakinah, mawadah, warahmah. Insyaallah sahabat pillah, pada momen yang indah ini kita masuk pada ayat yang ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf, surat perhiasan ya. Az-Zukhruf ini adalah perhiasan. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah, keseluruhannya ada 89 ayat ya. Kecuali surat yang ke-45 nih. Ini adalah surat Madaniyah. Ini menurut suatu pendapat turun sesudah surat Asyura ya. Alhamdulillah sahabat pillah sudah sama-sama membukanya dan menemukan ayat-ayat suci ini, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 43 ya.
Mari kita sama-sama membacanya, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua di pagi yang indah ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Wallahu a'lam bimuradi. Karena ayat ini hanya Allah lah yang mengetahui arti dan maksudnya ya. Wal kitabil mubin. Wal kitabi, demi Alkitab. Maksud di sini adalah demi Al-Qur'an ya. Al-mubina, yang menerangkan ya, yang menonjolkan dan menunjukkan beserta sarana yang diperlukannya, yaitu berupa syariat-syariat yang Allah turunkan untuk manusia laksanakan. Syariat yaitu hukum-hukum ya, atau tata cara hidup di dalam kehidupan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Inna ja'alnahu Qur'anan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah Alkitab yang kita baca ini ya. Arabiyya, bacaan yang berbahasa Arab, nah, atau memakai bahasa Arab, karena Rasulullah SAW itu adalah orang Arab, maka kitab ini diturunkan dalam bahasa Arab. Sampai kita sendiri yang orang Indonesia membacanya tetap dengan bahasa Arab. La'allakum, supaya kalian, ini pada penduduk Mekah pada waktu itu ya, takkilun, memahaminya, yaitu memahami makna-makna daripada ayat-ayat suci ini. Wa innahu fi ummil kitabil ladaina la'aliyun hakim. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran ini ya telah ditetapkan fi ummil kitab, nah, di dalam induk Alkitab. Nah, asal Alkitab ini yaitu asalnya di Lauhil Mahfuz gitu, sebelum diturunkan ke bumi. Ladaina, di sisi kami. Ini lafaz ini menjadi badal daripada lafaz indana gitu. La aliyun, adakah benar-benar tinggi. Ini yang jauh lebih tinggi daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab-kitab di sebelumnya ini dimaksudnya di sini kan sebelum Al-Quran diturunkan adalah ada Zabur, Taurat, Injil gitu, dan supah-supah. Nah, ini lebih tinggi gitu ya. Nah, di sisinya, di sisi Allah maksudnya. La aliyun adalah benar-benar tinggi, la aliyun. Hakimun, dan amat banyak mengandung hikmah. Artinya sangat padat ya dengan hikmah-hikmahnya daripada kitab-kitab sebelumnya. Afanadribu ankum dzikra sabhan an kuntum qauman musrifin.
Apa nadribu, maka apakah kami akan berhenti, akan menahan gitu ya, angkumu zikro, menurunkan zikro kepada kalian. Maksud di sini adalah zikro ini Al-Qur'an. Sobhan, dengan sebenar-benarnya. Ini maksudnya benar-benar menahan Al-Qur'an dan tidak menurunkannya kepada kalian, karena itu kalian tidak lagi terkena amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian itu hanya angkuntum qaumam musrifin, karena kalian adalah kaum yang melampaui batas, ya, kaum yang musyrik gitu kan. Sebelum turun Al-Quran, orang-orang yang ada di Mekah itu melakukan kemusyrikan. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat terdahulu. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahji'un. Wa ma, dan tiada, yatihim, yang datang kepada mereka atau tiba-tiba kepada mereka gitu kan, min nabiyyin illa kanu bihi yastahji'un. Seorang nabi pun melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Nah, ini sebagaimana kaum yang memperolok-olokkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayat ini merupakan penghibur kepada Nabi SAW, ya. Karena Rasulullah SAW itu selalu dihinakan dan diperolok-olok, ya, dengan menyampaikan ayat-ayat suci. Nah, maka ayat ini adalah sebagai ayat penghibur gitu. Sebagai ayat penghibur kepada Rasulullah SAW. Min nabiyyin ila kanu bihi yastahji'un. Nah, seorang nabi pun melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu selalu memperolok-olokkan. Fa ahlakna asadda minhum batsaw wa madha masalul awwalin. Fa ahlakna asadda minhum, maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih hebat daripada mereka. Nah, lebih hebat maksudnya daripada kaum Nabi Muhammad SAW. Batsan, kekuasaannya. Ini maksudnya daya dan kekuatan mereka, ya, lebih kuat daripada kaum Nabi Muhammad SAW. Wa mado, dan yang terdahulu. Nah, telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, ya. Masalul awalin, perumpamaan, ya, umat-umat terdahulu, yaitu mengenai dibinasakannya mereka, maka akibat yang akan dialami oleh kaummu itu sama saja. Jadi kalau orang-orang yang menzolimi, ya, menzolimi diri sendiri, maka nanti Allah akan binasakan, ya, sebagaimana nanti kaum Nabi Muhammad SAW, yaitu kita ini, ya, kita ini. Jadi sama saja nanti akan Allah hukum, Allah azab orang-orang yang menzolimi dalam kehidupannya. Wala inna sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulun
khalaqahunnal azizul alim. Walain, dan sungguh jika. Ini huruf lam di sini bermakna qasam. Sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun. Kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab. Dari lapas la yaqulunanna, terbuang nun alamat rafa'nya, karena jika masih ada maka akan terjadilah huruf nun ya yang berturut-turut, dan hal ini dinilai jelek oleh orang-orang Arab ya. Nah, sebagaimana dibuang pula daripada waw domir jamak, tetapi ilatnya bukan karena bertemu dua huruf yang disukunkan. Khalaqahunnal azizul alim. Nah, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, jawaban terakhir mereka adalah Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Maha mengetahui yang menciptakan semuanya itu. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan, Allazi ja'ala lakumul arwada mahadan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Allazi ja'ala lakumul arwada mahda, yang menjadikan bumi untuk kalian sebagai tempat menetap. Nah, sebagai hamparan yang mirip dengan ayunan bayi gitu ya. Wa ja'ala lakum fiha subula, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kalian. Membuat jalan-jalan sebagaimana kita tapaki jalan-jalan yang hari-hari kita lewatin ke masjid, hari-hari kita lewatin ke pasar ya, atau hari-hari kita lewatin kemana saja. Nah, ini memang Allah sudah memberikannya bagi manusia ya. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk untuk mencapai tujuan-tujuan dalam perjalanan. Jadi setelah Allah memberikan jalan-jalan, maka manusia itu berjalan di atasnya. Ada yang ke sana, ada yang kemari. Nah, inilah Allah yang maha pembuat, yang maha pengasih dan maha penyayang. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'am biqadar fa'ansarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Wallazina nazzala minas samai ma'am biqadar, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadarnya yang diperlukan oleh setiap manusia. Nah, dan dia tidak menurunkannya dalam bentuk hujan yang sangat besar yang disertai dengan angin topan. Jadi kadar yang Allah ciptakan hujan ini adalah kan kecil, sehingga manusia terkena kepala pun tidak bermasalah ya. Dan kena pohon-pohonan yang daun-daunnya masih kecil pun mereka daun-daun ini tidak rusak. Nah, ini Allah ya yang menurunkan air menurut kadar yang diperlukan untuk makhluknya.
fa ansarna bihi baladatam maita kadzalik. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Nah, seperti itulah. Nah, sebagaimana cara menghidupkannya itu, jadi tukhrozun, nah, kalian akan dikeluarkan, yakni dalam kubur kalian. Nah, lalu kalian menjadi hidup kembali. Nah, manusia kan yang kalau sudah mati kan dimasukkan tuh ke liang lahat, dikubur, ya, dimasukkan ke dalam liang, dikubur, lantas kubur, nanti Allah keluarkan kembali pada waktunya, ya. Dikeluarkan manusia yang sudah mati itu dari dalam kubur, yang dimana orang-orang kafir itu tidak meyakini hal yang begitu. Jadi katanya kalau sudah mati ya mati saja gitu. Padahal Allah sudah memberikan penjelasan ya di sini bahwa manusia itu akan mati dan setelah mati akan dibangkitkan lagi, akan dikeluarkan lagi daripada kubur-kuburnya. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal mimma tarqabun. Wallazi khalaqal azwaja, dan yang menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Ini berbagai makhluk yang diciptakan Allah ya, selalu berpasang-pasangan. Manusia ada laki-laki perempuan, dan hewan pun begitu, ada laki-laki perempuan, dan termasuk pepohonan. Pepohonan itu jenisnya itu ada laki dan perempuan. Bahkan kalau kita perhatikan di mana di Arab itu kan ada kurma. Kenapa ada kurma yang tidak berbuah seperti di Indonesia? Karena itu tidak dikawinkan. Nah, sementara kalau saya mendengar dari saudara-saudara saya yang ada di Mekah itu kan, yang ada di Arab, mereka si petani itu mengawinkan gitu, mengawinkan antara kurma yang satu dengan kurma yang lain. Berarti ada perkawinan, ada penaburan di sini, berarti ini ada kurma atau apa namanya tumbuhan berjenis ya, berjenis wanitanya dan laki-lakinya berpasangan lah gitu. Kalau manusia itu laki-laki dan perempuan, dan begitu pun di dalam hewan, begitu pun di dalam pepohonan atau tumbuh-tumbuhan ya. Jadi semuanya Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Kullaha wa ja'alallakum minal fulk, semuanya, dan menjadikan untuk kalian kapal ya, ulki, kapal atau perahu-perahu, wal an'am, dan binatang ternak. Ini misalnya unta gitu kan, atau sapi atau kambing kerbau. Ma tarkabun, yang kalian tunggangi. Nah, di dalam lapas ini ya, dibuang darinya domir yang kembali kepada lapas demi meringkas ya. Domir tersebut adalah lapas fihi, maksudnya yang dapat kalian kendarai. Litastau ala duhurihi summa tadukuru ni'mata rabbikum iza satawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi syakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa ma kunna lahu muqrinin. Litas tahu, supaya kalian dapat duduk ya, nah, tetap
ala duhurihi, di atas punggungnya. Domir yang ada pada ayat ini dimuzakkarkan dan lapas zahr dikemukakan dalam bentuk jamak sehingga menjadi zuhur. Hal ini karena memandang makna yang terkandung di dalam lapas ma tadi ya. Summa tadkuru ni'mata rabbikum. Summa tadkuru ni'mata rabbikum izas tawaitum alaih wa taqulu subhanalladzi syakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian kalian ingat nikmat Tuhan kalian apabila kalian telah duduk di atasnya, ya, di atas kendaraan itu, dan supaya kalian mengatakan Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ma'asyiral muslimin, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca saja sampai di ayat yang ke-13 ya. Sampai ke ayat yang ke-13, insya Allah nanti ke depannya kita lanjutkan lagi. Nah, semoga dari awal surat kita baca surat Az-Zukhruf ini ya, mulai daripada Hamim tadi sampai kepada ayat yang ke-13 diakhiri dengan Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ayat-ayat ini yang terakhir ini maka disunahkan ya ketika kita bepergian nih, ketika kita bepergian. Nah, ketika kita bepergian, setelah kita keluar dari rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, begitu kita menaikin kendaraan disunahkan membaca doa ini. Ya. Doa ini yaitu doanya Subhanalladzi syakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kita mau mengendarai kendaraan mobil, menyetir mobil. Sungguhnya kita kan sebelumnya tidak bisa mengendarai mobil, ya. Dengan kehendak Allah akhirnya kita bisa menyetir mobil. Mau naik sepeda motor pun begitu. Kita sebelumnya tidak bisa. Naik sepeda pun kita tidak bisa. Nah, dengan izin Allah semuanya kita mendapat ilmunya sehingga kita dapat mengendarai gitu semua kendaraan ini. Maka kita berdoa kepada Allah begitu kita mau berangkat atau begitu duduk ya. Kalau di dalam ayat tadi dikatakan begitu kita duduk di kendaraan itu. Kendaraan itu kan bisa kuda, bisa saja mobil, bisa pesawat terbang, bisa kapal laut. Nah, pokoknya semuanya saja begitu kita duduk dalam kendaraan kita maka kita baca Subhanalladzi syakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini, maksudnya kendaraan ya, bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu mengendarainya.
Maksudnya mengendalikan. Nah, dengan izin Allah kita akhirnya mampu mengendalikan kendaraan itu. Kita mau menyetir sendiri atau kita duduk di belakangnya, kita digonceng ataupun kita tidak memegang apa-apa, yang penting kita masuk ke dalam kendaraan itu ya. Ke dalam pesawat kita kan bukan pilot. Nah, kita tinggal duduk baca juga ayat ini ya. Subhanalladzi syakhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini ya bagi kami. Nah, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Insya Allah itu saja sahabat bila, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca tadi menjadikan itiba atau menjadikan ilmu untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, keseharian kita, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu dalam hidup ini dan mencurahkan rahmatnya ya, dan mengampuni kita, memberikan maghfirahnya, dan kita dibimbing dalam kehidupan yang diridhoinya, karena kita suatu saat akan kembali kepada Allah. Insya Allah itu saja sampai ayat yang ke-13. Nanti berikutnya kita lanjut di ayat yang ke-14 surat Az-Zukhruf. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.